Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama di tempat masing-masing sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, memulihkan semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya.
Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan berserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent pertama. Banyak peristiwa telah terjadi dan mewarnai perjalanan kita. Banjir, pandemi, dan berbagai dampak yang dibawanya menjadi dinamika hidup kita di sepanjang tahun 2020. Mungkin sesekali kita bersungut-sungut. Kapan situasi tidak menyenangkan ini akan berlalu? Namun baiknya kita tidak kehilangan pengharapan dalam iman kepada Kristus. Sebab tidak sekalipun Dia merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Percayalah, setelah musim dingin yang mencekam, akan tiba hangatnya musim semi yang menumbuhkan pohon ara, menumbuhkan pengharapan dan sukacita setelah penantian kita. Marilah kita bersama-sama di dalam keheningan, kita merefleksikan kembali perjalanan hidup kita. Panggil pulang pengharapan yang mungkin memudar akibat duka, krisis, dan berbagai tantangan. Pandanglah Dia yang sesungguhnya senantiasa akan membuka tangan dan siap membantu kita kembali dari jalan yang mungkin semakin jauh dari terang cintanya. Marilah kita hening sejenak bersama untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, ketika kami memasuki Minggu Advent pertama ini, hati kami bergolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun di saat bersamaan hati kami resah dan khawatir. Sebab si jahat senantiasa mengintai kami di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi. Kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa berpengharapan kepada-Mu saja dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu, hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita semua yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus tersedia bagi kita. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dan memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Maha kasih Allah di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan hidup, di tengah berbagai ancaman-ancaman, bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam karena pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tetap boleh merayakan akan masa-masa Advent, di mana kami boleh bersama menantikan kedatangan Tuhan, tindakan Tuhan sendiri di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar mengerti makna Advent ini melalui pembacaan Alkitab. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hati yang tetap mampu berpengharapan dan bersukacita di tengah situasi kehidupan kami ini. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab yang terambil dari Markus pasal 13 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-37. Injil Markus 13 mulai ayat 24 akan saya bacakan bagi kita semua. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagialah kita yang telah mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Maranatha. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saudara, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya terkejut. Karena menurut William Barclay, sang penulis buku serial Pemahaman Alkitab Sehari-hari, dia mengatakan bahwa Markus pasal 13 ini adalah the most difficult chapter in the New Testament. Kitab yang paling sulit di dalam Perjanjian Baru. Jadi saudara, kalau nanti saudara-saudara tidak cukup mengerti, ya jangan khawatir. Kalau saudara-saudara sudah mendengar khotbah saya dan sulit untuk memahami penjelasan yang hanya 25 menit, jangan kecewa.
Karena memang sulit, saudara. Dan saya yakin kalau saudara-saudara membaca sendiri Markus pasal 13 ini, pasti saudara akan memiliki banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya itulah kenyataan dalam kehidupan iman kita. Walaupun kita sudah percaya kepada Kristus, masih banyak hal yang tidak kita mengerti. Masih banyak hal yang ingin kita tanyakan. Dan itu wajar-wajar saja. Nah, perlu saudara ketahui bahwa tema besar untuk minggu-minggu Advent sampai dengan Natal nanti ialah Natal dalam tanya. Demikian juga saudara sub-sub tema untuk minggu-minggu Advent ini semuanya berbentuk kalimat tanya. Seperti hari ini tema kita adalah apakah yang diajarkan pohon ara. Minggu depan, minggu Advent kedua, bagaimana engkau menanti. Minggu ketiga, mengapa bukan aku? Dan minggu terakhir dari Advent kita, akukah hambamu? Semuanya berbentuk kalimat tanya. Saudara, memang manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berpikir, dan karena itu manusia selalu bertanya tentang banyak hal, dan itu wajar. Tetapi saya ingin mengingatkan saudara agar kita berhati-hati di dalam bertanya. Jangan sampai salah bertanya, terutama ketika kita membaca Alkitab. Karena kita cenderung untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan kita umumnya selalu bertolak dari apa yang kita ingin tahu. Kita tertarik untuk menyelidiki sesuatu, lalu bertanya-tanya, membaca Alkitab untuk mencari tahu apa sebenarnya ini dan itu. Nah, saudara, di mana salahnya kalau kita meneliti Alkitab? Saudara, salahnya adalah kita lupa bahwa Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan. Alkitab bukan buku sejarah, apalagi buku ramalan, bukan. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah sarana dengan mana Allah mau menyatakan diri dan menyatakan kehendaknya, menyatakan firman-Nya kepada kita. Oleh karena itu jangan bertolak dari apa yang kita ingin tahu. Tetapi kita harus bertolak dari apa yang Allah ingin untuk kita ketahui. Kita harus membuka diri ketika membaca dan mencoba memahami Alkitab. Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi jangan berusaha menyelidiki Alkitab, mencari tahu apa-apa tentang Allah. Apalagi mencari tahu tentang apa yang Allah sendiri tidak nyatakan kepada kita. Ada hal-hal yang memang Allah tidak ingin kita ketahui. Bahkan di dalam bacaan kita pada hari ini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa Allah tidak memberitahu. Di dalam ayat yang ke-32 tadi dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga tidak diberitahu kapan dia akan datang. Nah, oleh karena itu mari kita bertanya, apa sebenarnya yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop Markus 13 tadi. Di dalam ayat yang ke-26 kita temukan bahwa pada intinya Tuhan Yesus sebenarnya mau membicarakan dengan murid-muridnya tentang hari kedatangannya kembali. Kita baca ayat yang ke-26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan
kemuliaannya. Tetapi saudara, rupanya pada zaman itu murid-muridnya dan orang-orang pada umumnya sudah mempunyai gambaran-gambaran tertentu tentang hari kedatangan Tuhan itu. Dan gambaran-gambaran mereka adalah gambaran-gambaran yang terkait dengan kemuliaan duniawi. Seperti gambaran tentang kemegahan bait Allah. Murid-murid sangat bangga melihat kemuliaan bait Allah. Dan mereka membayangkan betapa mulianya kedatangan Tuhan nanti. Secara di dalam pasal 13 ayat yang pertama dikatakan, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu bata itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Jadi murid-murid kagum akan kemegahan bait Allah dan membayangkan betapa lebih megahnya lagi kedatangan Tuhan. Mungkin mirip juga dengan gambaran-gambaran orang pada zaman sekarang yang membayangkan bahwa kalau Tuhan datang kembali, maka kemuliaan Tuhan itu akan terjadi ketika gereja Tuhan sudah berkembang sedemikian rupa. Ketika kekristenan sudah menguasai dunia, semua orang percaya kepada Kristus. Gereja sudah bersatu dan menjadi satu kekuatan besar. Pada waktu itu Tuhan akan datang dengan kemuliaannya. Nah saudara, disinilah kemudian Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya yang sebenarnya tidak menjawab. Tuhan Yesus justru menyampaikan nubuatan bahwa bait Allah yang dibanggakan itu akan runtuh, akan diratakan dengan tanah. Dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Yesus berkata, "Kau lihatlah gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan nubuat-nubuat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh terjadi pada tahun 70-an. Ini mau mengajarkan bahwa kemuliaan Tuhan tidak pernah tergantung dari kemegahan-kemegahan di dunia ini. Kita ingat Tuhan Yesus sendiri lahir di kandang yang hina, bukan di istana. Tetapi dengan cara sedemikian justru Allah menyatakan kemuliaannya yang sangat luar biasa. Karena dengan merendahkan diri, Tuhan Yesus menyatakan cinta kasih Allah yang paling besar kepada semua orang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, atas nubuatan tentang runtuhnya bait Allah ini, murid-murid kemudian bertanya. Karena mereka ingin tahu. Dalam ayat keempat dikatakan, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semua itu akan sampai kepada kesudahannya?" Saudara, ini adalah pertanyaan yang salah. Mereka tidak bertanya misalnya, mengapa itu harus terjadi? Mereka tidak bertanya apa maksud Tuhan dengan keruntuhan bait Allah. Tapi mereka tertarik dengan sensasinya. Wah, bait Allah yang demikian megah akan runtuh sama sekali. Kapan itu terjadi? Apa tanda-tandanya kalau mau terjadi? Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan murid-murid tadi. Itu tidak penting. Ada hal yang lebih penting, yaitu bahaya penyesatan. Dalam ayat yang kelima, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Saudara, perhatikan, kalau kita terpukau
pada hal-hal yang sensasional, maka kita akan mudah sekali berada di dalam bahaya penyesatan. Misalnya saudara, orang-orang yang terpukau kepada mujizat-mujizat. Banyak orang justru disesatkan oleh mereka-mereka yang pandai membuat mujizat. Mereka menjadi sangat populer, bahkan diidolakan karena bisa membuat mujizat-mujizat. Atau ada orang yang tertarik tentang ramalan-ramalan akhir zaman. Nah, orang-orang ini dengan mudah disesatkan oleh orang-orang yang berani meramal, menentukan tanggal hari kedatangan Tuhan atau hari kiamat. Sehingga mereka bisa diajak untuk berbuat sesuatu yang aneh-aneh. Jadi saudara, sekali lagi saya ingin tegaskan, kita harus fokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Bukan pada hal-hal yang kita ingin tahu. Jangan tanyakan hal-hal yang tidak penting. Dalam ayat yang ke-28, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk belajar dari pohon ara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ternyata saudara, pohon ara itu bisa memberi tanda-tanda akan datangnya musim panas. Nah, pertanyaannya adalah apa maksud Tuhan Yesus? Sebenarnya saudara, musim panas di sini lebih tepat diartikan sebagai musim panen, musim menuai, yaitu musim di mana ada begitu banyak sukacita karena ada begitu banyak kelimpahan berkat yang mereka hayati dari Tuhan. Ada ungkapan syukur yang sangat besar. Dan hal ini dikatakan oleh Tuhan Yesus karena gambaran-gambaran orang mengenai hari-hari atau masa-masa sebelum kedatangannya adalah hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Dan itu memang benar dan dinubuatkan oleh banyak nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Akan ada perang, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, penyiksaan, penderitaan, pemberontakan dan sebagainya. Semuanya dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Dan itu membuat orang banyak takut terhadap hari kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau kalau murid-muridnya terpaku kepada hal-hal yang menakutkan itu. Walaupun semua itu akan terjadi, oleh Tuhan Yesus dikatakan semua itu hanya tanda-tanda saja. Walaupun itu semua mengerikan dan menakutkan, di hadapan Tuhan itu kecil, hanya tanda-tanda. Kemuliaan, kedatangan Tuhan Yesus itu jauh lebih besar. Sukacita ketika Tuhan datang itu jauh lebih besar. Sama seperti tunas pohon ara, kecil, dan itu hanya tanda. Kalau dibandingkan dengan musim semi yang akan datang, musim panen yang sangat penuh dengan berkat dan sukacita. Nah, karena itu saudara, sebenarnya kita juga harus mengingat bahwa di dalam kehidupan kita juga berhadapan dengan banyak hal yang menakutkan. Ada banyak persoalan, kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Di berbagai tempat ada peperangan, ada gempa bumi juga, ada tsunami, ada banjir, ada longsor, ada kelaparan, ada letusan gunung dan sebagainya. Dan yang paling
luas dampaknya pada saat ini adalah pandemi COVID-19. Ini memang peristiwa yang besar buat kita, tidak bisa kita sangkal. Dunia goncang dalam segala hal, semua berubah dengan luar biasa karena pandemi ini. Banyak sekali korban yang meninggal, banyak orang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan pekerjaannya dan sebagainya. Memang terhadap semuanya ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita harus tetap waspada, berjaga-jaga. Dalam banyak kata-kata di dalam Markus pasal 13 ini, Tuhan Yesus menyebutkan hati-hati, waspada. Tetapi secara lebih daripada itu, Tuhan Yesus ingin menekankan melalui perumpamaan pohon ara ini, jangan putus asa. Jangan panik. Jangan biarkan diri hanyut di dalam kekacauan-kekacauan di dalam kehidupan kita. Karena kita tetap harus fokus kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada kedatangannya yang penuh dengan kemuliaan. Kita harus tetap percaya kepada juru selamat kita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang tetap bekerja adalah Tuhan yang terus bertindak di dalam kehidupan kita manusia untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keselamatan. Sebagai orang yang beriman, kita harus tetap fokus pada apa yang Allah sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan kita terhanyut di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan segala kekacauan karena ancaman-ancaman bahaya itu. Kalau kita percaya bahwa Allah juga berkarya di tengah-tengah pandemi ini, maka kita tidak perlu putus asa. Sebaliknya kita harus tetap memiliki semangat, memiliki pengharapan, memiliki sukacita. Karena kita tahu Allah melibatkan kita di dalam karya-karya yang sedang Dia kerjakan. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-34 sampai yang ke-37. Di situ Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita semua adalah seperti hamba-hamba yang diberi tugas oleh tuannya. Ketika tuannya pergi ke luar negeri dan kemudian kita harus menantikan kedatangannya. Ada tugas, ada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Tanggung jawab memelihara keluarga, tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita, tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidup serta kelestarian alam, tanggung jawab yang sesuai dengan profesi atau panggilan hidup kita masing-masing. Tanggung jawab untuk selalu peka terhadap orang-orang yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan kita di sekitar kita ini. Banyak orang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Tugas kita adalah selalu mewujud nyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tetap berjaga-jaga untuk bisa menyambut kedatangannya kembali. Berjaga-jaga, jangan sampai kita kedapatan tidur. Di dalam ayat yang ke-35 sampai 37 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Maksudnya bukan kita nggak boleh tidur, tetapi jangan kita berhenti mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita semua untuk terus-menerus mewujud nyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Karena ketika janji kedatangan Tuhan itu nanti terwujud, kita kedapatan tetap tekun mengerjakannya dan
Dengan demikian kita akan menyambut kedatangan itu dengan penuh sukacita dan menerima kemuliaan yang besar dari Allah. Kedatangannya itu mendatangkan kegembiraan. Sebaliknya saudara, kalau kita kedapatan melalaikan tugas kita dan kita tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita untuk mengerjakan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kedatangan itu akan menjadi hal yang menakutkan buat kita. Karena itu marilah kita tetap menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan akan kemuliaan dan sukacita yang akan dianugerahkan kepada kita. Sambil kita tetap mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Amin. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup dan mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sembuh disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidung yang baru. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Tiang atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh, sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan hidupnya. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Hidup yang bersedia di hati Yesus, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go, keeps me singing as I go, keeps me singing as I go. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa dan menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, ancaman-ancaman, masalah-masalah yang berat di dalam kehidupan kami tetap boleh memiliki pengharapan yang pasti bahwa Engkau adalah Allah yang sangat peduli dan akan tetap bertindak di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau akan datang untuk menyelamatkan kami. Karena itu Bapa, kepadamu kami memohon pertolongan dan pimpinan, agar kami semua boleh terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan setiap apa yang dapat dan harus kami kerjakan untuk kesejahteraan dan keselamatan sesama kami dan lingkungan kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari-hari menjelang Natal ini, biarlah kami juga boleh bersama berdoa dan memohon agar Engkau memberikan kepada kami pemahaman yang baik akan makna kedatangan Tuhan pada hari Natal. Berkati panitia Natal dan semua program-program yang dipersiapkan untuk kami merayakan Natal. Biarlah melalui minggu-minggu Advent sampai dengan perayaan Natal nanti, kami boleh sungguh-sungguh dibangun di dalam kebersamaan kami untuk berkarya bersama Tuhan di tengah dunia ini. Bapa di surga, kami ingin tetap berdoa untuk masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah kami boleh tetap berdoa dan memohon perlindungan Tuhan untuk pemerintah kami, agar pemerintahan kami boleh tetap memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai gejolak di tengah masyarakat, dan juga mengendalikan pandemi yang menjadi ancaman bagi seluruh bangsa. Biarlah kami boleh berdoa dan memohon hikmat Tuhan untuk pemerintah kami. Demikian juga di dalam pelaksanaan pilkada yang segera akan berlangsung. Biarlah Tuhan melindungi semua yang terlibat di dalam kegiatan pilkada ini, agar juga penularan dalam pandemi COVID ini boleh dibatasi sedemikian rupa. Kami berdoa dan memohon Bapa, juga penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk semua yang bergerak dalam bidang medis, para dokter, para perawat, semua yang terlibat untuk menertibkan masyarakat di dalam menjaga penularan ini, agar mereka semua boleh tetap bekerja dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, penuh pengharapan bahwa semuanya ini tidak akan sia-sia, karena menyatakan kuasa Tuhan yang selalu bekerja di dalam diri kami. Bapa di surga, kami bersyukur dan memohon semua dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tanah, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan Marilah kita membawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur walaupun pada masa pandemi ini dalam segala kesulitan kami berusaha menyesuaikan diri dan dapat membawa persembahan pada hari ini. Kami tetap berharap di dalam pandemi ini dan kami mendoakan majelis jemaat dan badan pelayanan agar diberi hikmat dalam pengelolaan pelayanan persembahan ini, dan kami berdoa untuk semua yang telah ambil bagi dalam persembahan ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan kiranya meneguhkan imanmu di tengah berbagai ancaman dan kesulitan, sehingga engkau senantiasa bersuka cita menantikan kedatangan Tuhan Juru Selamat kita.